belajar. Ketua kelas pimpin doanya dulu. Ketua kelas wakil. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa mulai. Febri Janatul Aini keluar. Terus Gila Aulia duduk. Iva Askila duduk. Mela Setia Sari. Rizky Kanza. Syakira Humaira. Susah kan itu namanya. Nasyasha Cila. Panggilannya apa? Cila. Rizky Eva Tiati. Nadifa Adria. Raisya Okta Patricia. Iken Raisa Fazadania. Nata Aini. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nanti kalau ibu bilang apa kabar kalian, kalian bilang alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, ya. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebelumnya kalian tahu apa itu teks eksplanasi? Tidak. Oke, baik, kita mencatat materinya dulu, habis itu ibu jelaskan. Oke? Ya, Bu. Sama dengan
Coba ibu yang ada ibu langsung ya. Belajar teks eksplanasi. Siapa yang tahu teks eksplanasi itu apa? Pernah dengar teks eksplanasi itu? Ibu jelaskan sedikit tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, maupun budaya. Kan? Contoh-contoh dari teks eksplanasi yang bisa dijelaskan yaitu yang pertama proses terjadinya hujan, yang kedua banjir, dan yang ketiga kemacetan lalu lintas. Itu salah satu contoh dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Contohnya tadi seperti hujan. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena. Yang kedua berisi fakta dan informasi yang nyata. Lalu yang ketiga menggunakan hubungan sebab dan akibat. Contohnya seperti terjadi kemacetan lalu lintas, sebuah truk bermuatan pasir mengalami kecelakaan sehingga ratusan pengendara mengalami kemacetan selama berjam-jam. Sebabnya apa? Sebabnya truk kecelakaan. Akibatnya macet berjam-jam. Terus poin yang keempat disusun secara sistematis. Dan yang kelima menggunakan bahasa yang baku. Kemarin kita sudah belajar tentang bahasa baku. Siapa yang masih ingat bahasa baku itu apa? Bahasa yang formal. Ya, yang bahasa yang formal. Ya. Terus yang ketiga. Kalau bangsa kita sehari formal atau non formal? Non formal. Tidak menggunakan bahasa baku. Terus kita lanjut ke poin yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum adalah sebuah fenomena yang akan kita jelaskan. Itu disebut dengan pernyataan umum. Deretan penjelasan. Deretan penjelasan berisi proses terjadinya fenomena serta disusun secara urut menggunakan sebab dan akibat. Lanjut, yang ketiga, interpretasi atau penutup. Interpretasi yaitu sebuah kesimpulan dari suatu teks yang kita jelaskan. Contohnya tadi kita ambil contohnya kemacetan lalu lintas. Tapi kesimpulannya adalah kemacetan. Sudah dijelaskan apa itu teks eksplanasi? Sudah. Secara singkat apa itu teks eksplanasi? Karena menjelaskan suatu fenomena. Kita lanjut poin yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan. Teks eksplanasi menggunakan kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan kata kerja material. Contohnya terjadi, mengalir, meletus. Kedua, menggunakan konjungsi sebab akibat. Konjungsi, kalian tahu konjungsi itu apa? Kata hubung. Ya, konjungsi adalah kata hubung. Contohnya karena, sehingga, akibatnya. Tadi pas dijelaskan ada kalimat sehingga? Ada. Oke, berarti contoh tadi sudah memenuhi
kaidah kebahasaan. Terus kaidah kebahasaan yang terakhir menggunakan konjungsi waktu kemudian. Waktu, contohnya kemudian, setelah itu, lalu. Itu adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Sampai di sini kalian paham apa itu teks eksplanasi? Paham. Siapa yang bisa jelaskan secara singkat tentang teks eksplanasi? Yang bisa angkat tangan. Coba bertanya, ada feedbacknya. Jangan ibu terus yang menjelaskan. Coba bertanya. Berarti sampai di sini pelajaran kita hari ini Ibu tutup dengan wassalamualaikum